selalu memelihara kami, yang selalu memberikan perhatian, kepedulian bagi kami, yang juga senantiasa memberikan jalan keluar atas setiap persoalan-persoalan hidup kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan-Mu di sepanjang minggu ini. Kami sudah melewatinya dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Dan saatnya kami saat ini untuk merenungkan kembali firman Tuhan, supaya kami betul-betul menginsafi apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami ketika kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kami sudah menerima urapan Roh Kudus di dalam diri kami yang terus ada bersama dengan kami. Kami harus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh karena itu Bapa, kami mau duduk diam untuk belajar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, supaya kami sama-sama boleh mengerti dan kami boleh kembali disadarkan, dikuatkan, diingatkan, dan diteguhkan untuk melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Mas siapa tadi? Ari ya, Mas Ari. Ya. Semoga hari ini mendengar berita tentang Yesus. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Ya, hari ini kita sudah masuk di minggu yang terakhir ya, di bulan November, dan kita akan masuk minggu depan pada minggu Advent yang pertama menjelang Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini khotbahnya adalah Roh Kudus dan kuasa penginjilan. Mari kita membaca satu ayat, mungkin boleh bantu ditampilkan Kak Munci. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Ya, yuk kita sama-sama baca ya dengan suara yang keras. 2, 3 mulai. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin sharing sedikit sebelum saya mulai sharing firman Tuhan. Di tempat saya melayani hari ini di dunia sekuler sedang terjadi satu yang namanya proses transformasi. Ya, transformasi ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Ya, kalau dulu kita kenalnya HR management. Ya. Kemudian saya datang 2 tahun yang lalu diminta untuk membantu dan kita mengalami transformasi dengan namanya human capital management. Ya, itu sedikit berbeda sistem manajemennya. Dan tahun ini kita akan mulai dengan transformasi tahap berikutnya yang disebut dengan human energy management. Ya, human energy management. Nah, ketika saya mempelajari tentang lebih jauh tentang human energy management, sebetulnya prinsipnya cuma satu. Bagaimana seseorang itu vitalitasnya atau performance-nya, prestasinya itu bisa dimaksimalkan dengan memperhatikan yang namanya physical, mentality, emotional, and spiritual. Jadi faktornya adalah vitalitas fisik, mental, emosi, dan rohani. Nah, ketika mendalami hal ini sebetulnya bukan hal yang baru buat saya karena sejak lebih dari 20-an tahun mengajar tentang itu, tentang bagaimana perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh cara berpikirnya, kendali emosinya, dan tingkat kerohaniannya atau keyakinannya. Ya. Nah, ini hal yang menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena banyak orang saat ini sebetulnya hidup di dalam kegelisahan. Ya. Kenapa kegelisahan? Karena mereka tidak mempunyai sesuatu yang berbeda, yang tidak dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, tidak dimiliki seperti kita. Nah, oleh karena itu kita patut bersyukur karena kita memiliki sesuatu itu yang sangat berharga, yang menjadi dasar kerohanian kita sehingga harusnya kita punya emosional lebih stabil, mentalitas kita lebih sehat,
sehingga kita bisa berkarya dengan lebih baik lagi ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Wih, enggak ada yang amin kan. Kita ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ya. Dan sadarkah saudara bahwa saudara hari ini adalah orang-orang yang sangat beruntung? Ya. Kenapa saya bilang saudara adalah orang yang beruntung? Karena kita punya satu hak istimewa yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Ya. Hak istimewa untuk apa? Hak istimewa yang kita miliki adalah kita bisa berseru kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini hak istimewa ya, jadi kita bisa berseru kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, pertanyaannya begini, saya ingin mengajak kita berpikir sedikit ya. Kenapa kita punya hak istimewa itu? Kenapa kita bisa berseru kepada Tuhan Yesus? Ya, sederhana, karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berikutnya adalah, kenapa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Halo? Kenapa kita percaya? Ya karena kita mengenal Dia. Ya, mengenal Dia secara pribadi. Berikutnya lagi, ya. Kenapa kita mengenal Dia dan percaya? Ya karena kita pernah mendengar berita tentang Yesus. Kita pernah mendengar berita siapa itu Yesus dan apa yang dikerjakannya di dalam kehidupan ketika Dia ada di dunia ini, ketika Dia datang ke dunia ini. Nah, lebih lanjut lagi, kenapa kita bisa mendengar tentang Yesus? Pasti ya, udah pasti. Nggak mungkin suara dari langit tiba-tiba turun kita dengar, betul ya. Kenapa kita bisa mendengar tentang Yesus? Karena pasti ada seseorang yang pernah memberitakan, menyampaikan, memberitahukan kepada kita. Kenapa sampai ada seseorang yang bisa memberitakan, menyampaikannya kepada kita? Iman percaya kita mengatakan bahwa ada orang yang digerakkan, yang diutus oleh Bapa kita di surga. Ya, digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kabar baik itu kepada kita. Jadi bukankah kita ini orang-orang sangat diberkati? Amin. Ya, karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Bukankah kita beruntung? Karena kita percaya kepada Yesus, maka dosa-dosa kita sudah diampuni dan kita sudah ditebus lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan karena kita percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ini sudah disebut sebagai anak-anak Allah. Dan karena kita sudah ditebus, diselamatkan menjadi anak-anak Allah, maka kita ini punya hak istimewa untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Ada amin? Jadi kita pasti hidup di dalam surga setelah kehidupan kita di dunia ini. Haleluya. Amin. Ya. Nah, bukankah ini hal yang paling menjadi keistimewaan buat kita? Keberuntungan buat kita, sehingga kita harusnya bisa menjadi orang-orang yang sangat diberkati. Oke, sekarang saya mau ajak kita berpikir yang sebaliknya. Bagaimana ya kalau tidak ada orang yang memberitakan Yesus kepada kita? Entah itu mungkin lewat guru-guru sekolah minggu, mungkin orang tua kita, mungkin teman kita, atau tidak ada seseorang yang menceritakan pada awal mulanya tentang Yesus. Tentu kita tidak akan pernah mendengar siapa itu Yesus. Tidak akan pernah kita dengar apa yang dilakukannya selama hidup di dunia. Tidak pernah dengar bagaimana pengorbanan Dia di atas kayu salib. Tidak pernah dengar bagaimana penderitaannya dicaci maki, disiksa sampai mati. Tidak pernah kita akan dengar.
Dan kalau kita tidak pernah mendengar tentang Yesus, maka tidak akan kita mengenal Dia. Betul ya? Kalau tidak mengenal Dia berarti kita tidak akan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita tidak percaya kepada Dia berarti kita tidak beriman kepada Dia. Kalau kita tidak beriman kepada Yesus berarti kita tidak akan dihapuskan dosa-dosanya, kita tidak akan ditebus dari kebinasaan, dan kita tidak pernah akan punya hak untuk masuk ke surga. Amin. Kita tidak pernah dengar. Jadi kalau kita tidak beriman kepada Yesus, maka kita sudah pasti tidak akan masuk ke surga. Kita sudah pasti akan masuk ke neraka. Kita pasti akan binasa. Kita pasti akan mengalami kematian kekal. Dan kita pasti ada di neraka nanti disiksa oleh setan. Amin? Enggak amin ya. Kita masuk neraka disiksa setan. Amin? Hah? Ini sekalian ngetes. Ya. Pertanyaan gini, kita masuk neraka disiksa setan. Amin. Awas kalau amin ya. Berarti saudara nggak baca firman Tuhan. Ya tapi kan ada hamba Tuhan yang bilang begitu. Karena dia udah pernah pulang pergi masuk neraka, jalan-jalan ke neraka, dan dia bilang ya dia lihat setan menyiksa di neraka. Itu berarti nggak baca firman Tuhan. Hamba Tuhan boleh, tapi berarti nggak baca firman Tuhan. Ya firman Tuhan katakan di neraka setan nggak menyiksa kita, kita disiksa bersama setan. Ya dia cari teman. Iya betul. Ya nanti saudara baca di Alkitab ya. Ya justru dia jatuhin kita masuk dalam dosa supaya kita masuk neraka, supaya jadi teman dia disiksa bareng-bareng gitu. Ya, saya belum pernah ke neraka saudara, belum pernah ya. Belum pernah jalan-jalan. Tapi firman Tuhan bilang ya di neraka itu kita akan disiksa bersama setan. Ya itu kebenaran firman Tuhan. Makanya hati-hati kalau dengar khotbah, kita perlu mengkaji lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, nah jadi saudara perhatikan, berawal dari seseorang yang diutus Allah memberitakan Injil, makanya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Sebaliknya ketika tidak ada orang yang diutus untuk memberitakan Injil kepada kita, maka kita akan mengalami kematian kekal. Begitu ya? Betul ya? Nah maka saya mau ada satu statement pernyataan pribadi saya mau katakan begini. Jika ada yang mau diutus, maka akan ada yang diselamatkan. Ulang, jika ada yang mau diutus, maka akan ada yang diselamatkan. Sebaliknya, jika tidak ada yang mau diutus, maka akan ada kebinasaan. Jika ada yang mau diutus, maka akan ada keselamatan. Jika tidak ada yang mau diutus, maka akan ada yang binasa atau akan ada kebinasaan. So pertanyaannya, jangan sedih ya. Ada berapa banyak jiwa yang sudah kita selamatkan? Karena kita bersedia diutus untuk memberitakan Injil. Dan akan ada berapa lagi jiwa yang akan kita selamatkan kalau kita terus memberitakan Injil. Sebaliknya, perenungan buat kita, akan ada berapa banyak jiwa yang akan binasa karena kita tidak mau memberitakan Injil. Akan ada berapa banyak lagi yang akan binasa kalau kita keras hati untuk tidak mau memberitakan Injil. Saya ingin membawa kita lebih perenungan lebih dalam. Bagaimana ya kalau orang yang akan binasa itu ternyata orang-orang yang kita cintai?
Bagaimana kita membayangkan orang tua kita akan binasa karena tidak pernah mendengar Injil? Pasangan kita, anak-anak kita. Bagaimana jika kakak kita, adik kita akan binasa karena tidak pernah mendengar kabar Injil? Bukankah kita mengasihi mereka? Oh, atau jangan-jangan saudara bilang karena lagi sebel sama mereka, biarin aja. Ya, I don't care. Gitu ya. Saya percaya di hati kecil saudara akan bilang tidak. Ya. Tapi betapa seringkali kita menunjukkan ketidakpedulian karena kita menolak, kita bebal, kita keras hati untuk memberitakan Injil. Bagaimana orang-orang di sekeliling kita? Tidakkah kita melihat mereka sebagai orang-orang yang akan binasa? Setiap kali saya mendengar kabar orang yang meninggal, ya selalu saya bertanya, apakah dia sudah di dalam Tuhan? Kalau belum, sedih. Kenapa? Ya karena dia akan mengalami kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat bacaan hari ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Kita sudah memiliki Roh Kudus dan berarti kita memiliki kuasa. Ya, memiliki kuasa. Bukan kuasa untuk jadi orang sukses, bukan. Ya, bukan kuasa untuk bisa menyembuhkan orang sakit, bukan. Bukan kuasa untuk mampu bayar utangnya, bukan. Bukan. Tapi kuasa untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kapanpun waktunya. Dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita punya kuasa itu, karena kita sudah menerima kuasa itu. Ya, demikian kata Yesus. Dan kata kuasa itu dalam bahasa Yunaninya disebut dengan dunamis, yang artinya apa? Kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan. Jadi tentunya saudara sudah punya kuasa itu, punya kekuatan, kemampuan, dan juga kesanggupan. Karena kita sudah menerima Roh Kudus. Kita punya kuasa, kemampuan, cuma seringkali kita tuh tidak mau menyadari. Ya, kita menerima Roh Kudus, amin. Kita akan hidupnya diberkati, amin. Kita punya kuasa menginjili. Ntar dulu, lihat-lihat. Ya kenapa? Karena secara manusiawi kadang itu seringkali kita enggan. Seringkali kita takut. Seringkali kita ragu-ragu untuk memberitakan Injil. Seringkali kita khawatir, ya mungkin khawatir ditolak, mungkin khawatir dicaci, ya kita khawatir. Dan lebih lagi mungkin juga bukan khawatir, tapi kita memang malas untuk melaksanakan perintah Yesus itu, memberitakan Injil. Kenapa? Karena pada dasarnya I don't care, saya tidak peduli. Ya, saya tidak peduli orang mau masuk neraka atau masuk surga, mau diselamatkan atau binasa, I don't care. Makanya kita tidak mau melakukan penginjilan. Atau jangan-jangan saudara mikirnya nanti surga mau milik sendiri nih ya. Ya. Kemarin waktu menyiapkan ini saya banyak menggali, mendengar juga dari khotbah-khotbah yang lain. Ya. Ada satu pernyataan begini, adalah tugas kita untuk ya, mengosongkan neraka supaya jangan orang ada yang disiksa. Artinya apa? Ya artinya kita harus menginjili supaya semua orang di dunia jangan masuk neraka. Ya, supaya semua orang bisa diselamatkan. Harusnya semangat itu juga yang ada di dalam diri kita. Nah, tapi seringkali karena enggan, karena kemalasan, kekhawatiran dan kekhawatiran itu, kita jadi tidak mau melakukannya.
Nah, saya percaya saudara bahwa saudara pasti nih pernah mengalami di mana pada suatu ketika, satu kesempatan, pada waktu tertentu kayaknya ada satu dorongan dari kita, dari dalam hati kita nih untuk ngomong tentang Yesus kepada seseorang. Ya, saya yakin saudara pernah mengalami itu. Pernah? Enggak pernah ya? Aduh, kayaknya hatinya udah pada beku nih. Pernah? Ada satu dorongan yang kayaknya saya pengen ngomong ini tentang Yesus pada dia. Ya, cuma balik lagi, ragu-ragu. Kalau ada dorongan itu, saudara mestinya sadar bahwa itu adalah dorongan dari Roh Kudus. Dorongan itu berasal dari Roh Kudus. Jadi kalau kita nggak mau dengar, nggak mau lakukan, berarti kita mengabaikan Roh Kudus. Kalau saudara mengabaikan teguran, dorongan, arahan dari Roh Kudus, lama-lama hati nurani saudara mati. Gak bisa lagi merasakan itu. Jadi kita perlu menyadari bahwa Roh Kuduslah pemerakarsa pemberitaan Injil. Roh Kudus yang menjadi pemerakarsa bagi kita, di dalam diri kita, untuk kita punya keberanian, kemampuan, kekuatan untuk mengajarkan Injil, memberitakan Injil. Oleh karena itu sekali lagi dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, kata Yesus. Jadi Roh Kudus yang akan menggerakkan kita untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil keselamatan. Nah, maukah saudara melaksanakan perintah Yesus ini yang secara langsung diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya? Ada sebuah kisah inspiratif yang mau saya ceritakan menjadi bagian dari khotbah pagi hari ini. Ya, saya nggak pinter ngarang-ngarang cerita yang lucu-lucu saudara, apalagi cari-cari ngarang-ngarang cerita-cerita aneh gitu ya. Saya mau menceritakan sebuah kisah inspiratif yang harusnya menyadarkan kita bahwa bagaimana peranan Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam penginjilan. Ya. Ada seorang sida-sida dari Ethiopia. Ya, supaya lebih bisa mengikuti, mari kita buka kisahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah ini saya mau ceritakan dari ayat 26 sampai yang ke-40. Nah, ada seorang sida-sida dari Ethiopia. Ya, kalau kita dengar kata sida-sida itu, ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang telah dikebiri. Ya, tahu dikebiri ya. Seringkali karena mereka itu bekerja di istana dalam posisi kepercayaan yang sangat tinggi dari seorang raja atau seorang pejabat tinggi. Nah, biasanya sida-sida itu melayani di lingkungan kerajaan, ya, utamanya biasa dalam urusan rumah tangga atau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan integritas dan kepercayaan. Misalnya bagian keuangan lah, gitu, ya, bagian keuangan. Untung sekarang orang finance nggak perlu dikebiri ya, zaman sekarang nggak ada ya. Zaman dulu dikebiri ya. Ya, nah tugas itu ada juga tugas yang sangat penting. Jadi dibutuhkan integritas, kejujuran yang sangat tinggi. Nah, diceritakan di Alkitab bahwa sida-sida dari Ethiopia ini adalah kepala perbendaharaan, yang berarti ia bertanggung jawab atas keuangan kerajaan. Nah, waktu itu dia melayani Kandake yang adalah gelar bagi ratu atau wanita penguasa di Ethiopia. Meskipun si sida-sida ini berasal dari Ethiopia, dari Afrika, tapi dia adalah seorang proselit disebutnya, ya, proselit. Jadi proselit itu adalah orang yang bukan orang Yahudi tapi menjadi pengikut agama Yahudi. Itu orang-orang proselit disebutnya. Nah, jadi sida-sida Ethiopia ini dia datang ya, ke Yerusalem untuk beribadah karena dia seorang proselit. Hal ini tentu menunjukkan bahwa dia sebenarnya adalah orang yang baik ya, dan punya komitmen pada Allahnya orang Israel. Dan
mencari pengenalan yang lebih dalam tentang Allah Israel itu seperti apa dan bagaimana. Makanya dia rela beribadah ke Yerusalem, jauh-jauh dari Ethiopia. Ya. Kalau saya bayangin zaman dulu kan belum ada pesawat, belum ada wus gitu, belum ada. Ya. Jadi mungkin makan perjalanan waktu panjang untuk sampai ke Yerusalem. Nah, ada tokoh kedua yang diceritakan di dalam kisah inspiratif di Alkitab ini, di Kisah Para Rasul 8, yaitu seorang diaken ya, bernama Filipus. Filipus itu adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih oleh jemaat mula-mula di Yerusalem untuk melayani kebutuhan praktis. Ya, khususnya bagaimana dia punya tugas itu mendistribusikan makanan kepada janda-janda. Ya, sehingga para rasul pada waktu itu bisa fokus pada kegiatan ibadah doa dan pelayanan firman Tuhan. Jadi para diaken itu yang melayani kebutuhan praktis. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3 sampai 5 kita bisa tahu bahwa Filipus itu dia terpilih menjadi diaken karena dia itu terkenal penuh roh dan hikmat. Demikian firman Tuhan katakan. Ya. Dan sebagai diaken dia dipercaya untuk melayani kebutuhan jemaat. Tetapi pelayanan Filipus itu tidak berhenti pada tugas-tugas praktis saja. Ya. Dia juga aktif di dalam pemberitaan Injil. Dan dia juga diberi satu karunia untuk melakukan mujizat oleh kuasa Roh Kudus. Nah, setelah penganiayaan terhadap gereja di Yerusalem, maka Filipus pergi ke Samaria dan dia memberitakan Injil di sana. Jadi pelayanan Filipus di Samaria itu sangat luar biasa diberkati Tuhan. Sehingga dia bisa membangun, terjadi kebangunan rohani yang besar di Samaria pada waktu itu. Ya. Banyak orang mendengar pemberitaan Injil, kemudian melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Filipus dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-6 sampai 8 dikatakan begini, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya dan seterusnya, karena itu sangatlah besar sukacita di dalam kota itu. Jadi kehadiran Filipus memberitakan Injil, terjadi kebangunan rohani sehingga di dalam kota Samaria itu terjadi sukacita yang luar biasa. Sehingga Filipus dipakai Tuhan untuk membebaskan kota Samaria, orang-orang Samaria ya dari pengaruh waktu itu ada Simon si ahli sihir ya, yang akhirnya Simon juga bertobat dan percaya kepada Yesus. Nanti saudara baca di Kisah Para Rasul pasal yang 8. Ya. Nah, sekarang ceritanya begini. Jadi ketika Filipus itu kembali ke Yerusalem, maka di ayat 26 dikatakan, kemudian berkatalah seorang malaikat kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi, lalu berangkatlah Filipus. Nah saudara, Filipus tentu digerakkan oleh Allah, yang mau mengirim dia melalui seorang malaikat, untuk melakukan sesuatu, menemui seseorang di jalan menuju jalur Gaza. Ya, kalau hari ini kita ada di jalur Gaza, kita mungkin gemeteran jadinya, karena masih perang. Tapi waktu itu jalannya juga sunyi katanya, ya jalannya sunyi, jadi mungkin gelap, pasti menakutkan. Ya. Nah, tetapi apa respon dari Filipus kalau kita lihat? Dikatakan tadi, lalu berangkatlah Filipus. Nah, di sini kita belajar loh dari Filipus bahwa ketika dia digerakkan oleh Allah, disampaikan perintah dari Allah untuk pergi ke jalur Gaza itu, dia nggak ada komen, dia nggak ada objection, dia nggak ada keberatannya, dia nggak pernah ngeyel, ya dia berangkat langsung. Meskipun dia nggak tahu apa sih sebenarnya yang mau disuruh, cuma diminta nemui seseorang. Tapi disitulah kita melihat ketaatan Filipus untuk melakukan perintah Tuhan.
Ya, saudara, untuk kita mampu memberitakan Injil dan bisa memberitakan Injil, hal pertama yang perlu kita catat adalah perlu ketaatan. Ya, perlu ketaatan. Jadi ketika nanti mungkin keluar dari sini, saudara ketemu seseorang, ada dorongan, yuk beritakan Yesus kepada dia. Ngomong aja, perlu ketaatan. Gimana cara ngomongnya? Jangan dipikirin. Ya, jangan dipikirin. Kenapa? Nah, kita sambung kisah inspiratif berikutnya ya. Jangan dipikirin. Yang penting reaksi, respon, langsung lakukan. Dan jangan banyak objectionnya. Dikatakan begini suara malaikat itu lagi. Nanti adalah seorang Ethiopia. Seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Saya bayangin kalimat ini, kan Filipus mungkin lagi nyantai-nyantai, terus ada malaikat Tuhan ngomong sama dia, menceritakan apa yang harus dia lakukan dan menceritakan bagaimana kondisi yang akan dihadapi itu. Dia akan ketemu seseorang, mungkin udah gak bisa dibayangin kayak gimana, terus diceritain dengan detail bahwa dia sedang dalam perjalanan ya, dan sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Disampaikan dengan begitu detail, berarti artinya apa? Artinya yang nyuruh ini udah tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dihadapi, situasinya bagaimana, sudah tahu gitu. Jadi yang memerintahkan Filipus ini bukan cuman mungkin seseorang yang nggak tahu apa-apa, tapi sudah tahu apa yang akan dihadapi dan apa yang sedang terjadi gitu. Sudah detail diberitahu. Ya, dan mungkin si Filipus waktu itu bayangin waktu itu ya, tapi dia kayaknya nggak banyak mikir karena dia langsung berangkat kok. Ya. Kadang-kadang kita ini kalau diperintahkan sesuatu sukanya pengen tahu banyak gitu ya. Ya, coba kamu jadi ketua panitia Natal. Waduh gimana nanti jadi panitia Natal? Oh susah gimana mimpinnya? Waduh gimana? Ya, belum apa-apa kita sudah pengen semuanya secara detail lebih dahulu. Kalaupun udah dikasih tahu belum tentu juga dilakukan. Ya, saudara, dalam memberitakan Injil kita tidak perlu cari tahu lebih banyak, apa yang Tuhan suruh jalan aja. Ya, jalan aja. Nah, kemudian dilanjutkan, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Dan Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi apa yang dikatakan oleh malaikat, oleh Roh Allah itu benar adanya sesuai yang diperkatakan. Ya, jadi Tuhan memberi perintah itu secara detail, apa yang harus kita lakukan. Maksudnya begini saudara, bahwa Filipus itu diperintahkan memberitakan Injil kepada sida-sida di Ethiopia, ya. Dan ketika diperintahkan diberikan cara-caranya, bagaimana mendekatinya, ya, apa yang akan dihadapi sudah diberitahu. Kalau aja si Filipus itu responnya mungkin kayak kita gitu ya, mau nanya-nanya dulu banyak objectionnya, ya nggak akan ketemu, kita nggak akan bereaksi. Tapi Filipus langsung bereaksi. Ya, dan Tuhan memberitahu bagaimana caranya, apa kondisi yang akan dihadapinya. Kalau Filipus tidak ikuti perintah malaikat itu, perintah dari Tuhan, maka tentu dia nggak akan ketemu sida-sida itu dong, betul ya? Dia nggak akan ketemu sida-sida itu. Tapi balik lagi nih, ya Filipus tuh luar biasa, langsung dia bereaksi, udah ikuti aja apa yang Tuhan perintahkan, dan kenyataannya benar dia ketemu dengan sida-sida itu, ya lagi baca kitab Yesaya. Nah disinilah rupanya kemudian Filipus berkata nih kepada sida-sida itu, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Maka lalu
sida-sida itu meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah di sini saudara perhatikan, Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang memberi detail situasi yang akan dihadapi, Tuhan juga yang akan menentukan bagaimana caranya Filipus bisa masuk ke sida-sida itu. Tuhan yang akan menentukan. Filipus nggak akan punya rencana, oh ya nanti saya kalau ketemu sida-sida itu saya akan ngomong begini, begitu, begini. Filipus tidak lakukan saudara. Karena apa? Tuhan sudah mengatur caranya. Membuka peluang untuk dia bisa masuk ngomong tentang Yesus. Nah pun demikian dengan kita. Kalau kita mau menginjili, saudara nggak usah terlalu banyak punya planning. Ya, boleh belajar teori penginjilan bagus, tapi jangan terlalu banyak merencanakan gimana ngomong sama orang ini ya. Ya, kalau sudah digerakkan oleh Roh Kudus, pasti Roh Kudus juga yang akan bekerja membuka jalan supaya kita bisa menyampaikan Kristus. Nah, ini yang harus menjadi suatu dorongan buat kita. Ya, seperti Filipus. Nah, ayat yang dibaca oleh si sida-sida itu apa sih? Kalau saudara baca ayat berikutnya dituliskan begini, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya, dalam kebinasaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya sebab nyawanya diambil dari bumi? Kalau kita nanti saudara di Algadget itu ya, di ayat itu ada bintang dan kalau saudara klik itu nyasar ke ayat yang di perjanjian lama. Bunyinya begini, Yesaya 53 ayat 7 sampai 9. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakannya umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jadi kisah ini adalah kisah nubuatan tentang Mesias, bagaimana nasib kehidupan Mesias di dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. Nah ini yang dibaca oleh sida-sida dari Ethiopia itu. Maka itulah peluang bagi Filipus untuk masuk menceritakan tentang Yesus. Saudara perhatikan ayat berikutnya, maka tadi kan dia udah baca tuh ini ya. Kemudian sida-sida itu justru yang bertanya, aku bertanya kepadamu Filipus tentang siapakah nabi yang berkata demikian. Inilah peluang kesempatan terbuka ya, tentang dirinya atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nats itu ia memberitakan Injil Yesus kepada sida-sida Ethiopia itu. Jadi saudara perhatikan runutannya, Roh Kudus yang menggerakkan, Roh Kudus yang mengatur pertemuan, Roh Kudus juga yang membuka peluang supaya Filipus bisa menyampaikan Injil Kristus. Ini cara kerja Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Ya. Sehingga kalau kita punya semangat untuk menginjili, Roh Kudus akan menggerakkan kita, Roh Kudus yang akan mengatur segalanya pertemuan kita dengan seseorang, dan Roh Kudus juga yang akan membuka peluang bagi kita untuk bisa menyampaikan Injil Kristus. Caranya bagaimana? Roh Kudus yang mengatur. Itu sebabnya Roh Kudus memberikan kuasa supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Saya mencatat begini, kayaknya Filipus nggak pernah kepikiran kalau sida-sida itu sedang mencari kebenaran. Si Filipus juga nggak pernah kepikiran, nggak pernah tahu kalau sida-sida itu lagi baca kitab Yesaya, selain si malaikat yang memberitahu. Tapi ketika dia taat pada tuntunan Roh Kudus, maka Allah yang mengatur segala sesuatu dan cara-caranya. Filipus juga enggak pernah menyangka kalau si sida-sida itu bertanya tentang siapa nabi yang dimaksudkan oleh kitab Yesaya itu. Dia mungkin enggak pernah kepikiran.
Tapi yang membuat sida-sida itu bertanya, menjadi penasaran, pengen tahu, tentu ada kuasa Roh Kudus yang menggerakkan. Betul gak Bapak Ibu? Ada kuasa Roh Kudus. Jadi ketika kita menyampaikan tentang Injil Kristus dan orang itu jadi percaya, itu bukan kita hebatnya, bukan kepandaian kita. Tapi itu adalah kuasa Roh Kudus yang menyadarkan dia, membuka mata hatinya sehingga mau percaya kepada Yesus. Nah, ini sesuatu yang menarik, saudara. Ya, sesuatu yang menarik yang perlu kita pahami. Jadi tugas kita ikuti gerak dorongan Roh Kudus, ikuti apa petunjuk dari Roh Kudus, bagaimana caranya, siapa yang mau kita temui, dan kita ikuti aja. Ya, kita cuma ikut saja karena kita ini kan cuma alat. Ya, cuma alat. Oke, kita lanjutkan bagian akhir ya, bagian terakhir. Nah, setelah Filipus menceritakan tentang Yesus, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Perhatikan, lalu kata sida-sida itu. Bukan lalu kata Filipus, bukan, tapi lalu kata sida-sida itu. Lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Enggak tertulis loh. Filipus lihat air, terus Filipus, lu mesti dibaptis lu, kalau enggak dibaptis lu masuk neraka lu. Enggak. Yang meminta itu siapa? Sida-sida. Kok bisa sida-sida itu yang minta untuk dibaptis? Ya, karena sudah percaya. Jadi itu adalah kuasa Roh Kudus yang menggerakkan, bukan gayanya si Filipus yang membuat itu. Ya, ini sesuatu yang menarik saudara. Sida-sida itu membuka hatinya, terbuka hatinya, percaya kepada Yesus, itu semua adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus. So pelajaran dari kisah inspiratif ini yang saya mau appoint beberapa hal sebagai penutup khotbah pagi hari ini. Yang pertama, untuk kita mau melakukan penginjilan, maka diperlukan ketaatan pada arahan Roh Kudus. Ya, seperti Filipus yang menunjukkan bahwa penginjilan yang efektif itu dimulai dengan mendengarkan dan mentaati panggilan Roh Kudus. Bahkan kadang-kadang arahan-arahan dari Roh Kudus itu nggak masuk akal secara logis. Ya, seperti sebuah film yang mau saya nonton nih, baru saya lihat trailernya tentang Hudson Taylor yang menjadi misionaris ke Cina. Ini saya lagi mau nonton filmnya. Tadi lihat trailernya luar biasa sih. Ya nggak make sense ya, nggak masuk akal. Orang Inggris bisa disuruh Allah ke Cina untuk memberitakan Injil. Dan luar biasanya dia kan nggak bisa bahasa Cina. Tapi Roh Kudus sudah atur sedemikian rupa sehingga luar biasa terjadi kegerakan di Cina. Ya, nanti hasilnya saya sharing buat saudara lah. Itu yang pertama, jadi ketaatan kepada arahan Roh Kudus. Yang kedua adalah kesediaan untuk melayani satu jiwa. Filipus sudah tadi bikin heboh di Samaria. Tapi ketika Roh Kudus mendorong dia untuk melayani satu jiwa, yaitu sida-sida Ethiopia, dia jalani loh. Ya, karena dia tahu satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Ya. Kadang banyak pendeta besar, bukan saya menjelekkan, enggak. Ya udah khotbahnya ribuan orang, tapi begitu melayani di jemaat yang ya puluhan aja enggak bersedia. Saudara, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin ya. Jadi kalau Roh Kudus dorong saudara, ya udah lakukan aja. Ya, gimana caranya? Nanti Roh Kudus yang bekerja kok. Ya, karena kuasanya yang menyadarkan orang. Nah, yang ketiga adalah kuasa di dalam firman Tuhan. Injil disampaikan melalui firman Allah, memiliki kuasa untuk mengubah hidup seseorang. Seperti tadi saya bilang, vitalitas manusia itu ada fisik, mental, emosi, dan rohani. Ketika Injil diberitakan, maka Injil itu mampu mengubah
kehidupan seseorang. Dengan apa? Mengubah kerohanian seseorang. Menyadarkan seseorang. Ya. Memberikan ketenangan, damai, sukacita. Nah ini yang sedang dicari banyak orang dunia hari ini Bapak Ibu Saudara. Dunia sedang gelisah, dunia sedang gonjang-ganjing. Hati manusia banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Mereka butuh berita Yesus. Mereka butuh damai sejahtera dari Allah. Maukah kita jadi alat untuk memberitakan Injil? Kalau kita bersedia, maka hasilnya adalah sukacita. Ada sukacita bagi orang yang kita injili, bagi kita juga. Akan ada transformasi, akan ada terjadi perubahan di dalam kehidupan orang yang kita injili. Seperti sida-sida itu disampaikan tadi di ayat berikutnya. Sida-sida itu kemudian pulang dengan penuh sukacita. Dan dari tradisi gereja mula-mula, ada kisah mengatakan bahwa sida-sida itu menjadi salah satu pembawa berita Injil pertama ke Afrika. Ya, di Afrika. Dan luar biasa perkembangan kalau baca sejarahnya iman kekristenan di Afrika. Karena sida-sida ini. Kenapa terjadi begitu luar biasa kebangunan rohani di Afrika? Karena sida-sida itu. Kenapa sida-sida itu percaya? Karena ada Filipus. Kenapa Filipus bisa berperan? Karena dia taat kepada Tuhan. Apakah saudara punya hati untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang mulia ini? Kita harus bersedia untuk memberitakan Injil. Karena itu tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita enggak usah khawatir, enggak perlu takut. Karena Roh Kudus memberi kita kuasa, kesanggupan. Dan terlebih lagi Roh Kudus yang akan merancang segala sesuatunya. Dan hasilnya juga adalah karena Roh Kudus, bukan karena kehebatan kita. So, saya ingin kembali ke pertanyaan mula-mula kepada saudara. Ini menjadi perenungan serius. Ada berapa banyak jiwa yang sudah saudara selamatkan? Kalau tidak ada yang memberitakan, tidak ada yang mendengar tentang Yesus. Jika tidak ada yang mendengar tentang Yesus, tidak ada yang akan mengenal dia. Tidak percaya, tidak akan percaya kepada dia. Dan pada akhirnya mereka tidak akan diselamatkan. Ada berapa banyak jiwa yang akan kita biarkan binasa karena keengganan kita untuk memberitakan Injil. Mari kita ambil bagian kita menjadi pemberita Injil. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sangat singkat dan sederhana yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami karena kami seringkali abai. Kami seringkali enggak peduli. Kami seringkali juga malas, enggan. Karena kami terlalu khawatir, takut, cemas ketika ada dorongan Roh Kudus untuk memberitakan tentang Yesus. Kami tahu tugas kami yang utama seharusnya adalah memberitakan Engkau. Menjadi saksi-Mu. Supaya banyak orang boleh mendengar tentang Engkau, mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau. Dan kemudian menerima keselamatan karena pengorbanan-Mu Yesus di atas kayu salib. Tapi seringkali kami malas, enggan sehingga kami menutup banyak kesempatan orang untuk mengenal Engkau. Tuhan, ampuni kami. Dan setiap kami yang ada di tempat ini, mau secara pribadi, berkomitmen kepada Tuhan. Untuk kami tidak lagi abai dengan dorongan Roh Kudus. Untuk kami tidak lagi enggan dan malas menceritakan tentang Yesus. Memang kami bukan orang yang pandai bicara Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan yang akan mengatur segalanya.
Tuhan yang akan justru membuka banyak kesempatan untuk kami bercerita tentang Yesus. Mungkin juga bukan dengan kata-kata, tapi mungkin dengan perilaku kami. Karena kami harusnya menjadi saksi Kristus, memuliakan Kristus di dalam kehidupan kami. Tuhan, beri kami kekuatan. Roh Kudus, dorong kami lagi untuk kami mau bersedia memberitakan Injil Kristus. Terima kasih ya Bapa, inilah kami, anak-anak-Mu yang sudah Engkau tegur, Engkau ingatkan, Engkau sadarkan pagi hari ini. Kami mau jadi bagian satu rancangan yang indah, yang agung. Menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan di dunia ini. Pakai kami Tuhan untuk menjadi pemberita Injil-Mu. Roh Kudus, gerakan kami dan tuntun kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.